udah merah siap itu on. Iya. Nah, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka. Saya di sini sebagai moderator untuk hari ini. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul lagi meskipun virtual ya Pak, Bu. Iya. Gimana kabarnya? Ibu, Bapak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Virtual itu ya, ditutur tapi kenyal ya, jadi virtual. Bapak, saja. Oke. Sebelum kita mulai ke diskusinya, mungkin hari ini diskusinya yang akan memberikan diskusinya Bu Ira ya, Bu? Iya, betul. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum dimulai juga, alangkah baiknya kita itulah apa sih? Ice breaking ya? Ya, ice breaking dulu seperti biasa ya, ice breakingnya. Dari di jamaah lah. Yuk, Pak Dani udah siap mau ice breaking? Oh, siap. Oke. 1, PSPBK. Fokus. Ceria. Fokus, bahagia, dan tetap ceria. Kameranya di on ya. Iya, sekali lagi ya. Yang apa sih? Yang semangat. Ya, yang semangat. Yang kompak juga ya. Oke. PSPBK. Fokus. Bu, kakak, kameranya di on, Bu. Ceria. Fokus, bahagia, dan tetap ceria. Nah. Ya. Udah ceria ya? Bisa dimulai materinya? Iya, siap, Bu. Ya, mangga saya persilakan kepada Ibu Ira yang akan menyampaikan materinya. Iya. Udah ada, Bu? Ada, Bu. Iya. Ada, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Hal ini berkaitan bisa dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Proses pendampingan ini dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan dan pengembangan profesional yang bisa dilakukan bisa dengan coaching, mentoring, dan pelatihan. Coaching itu apa? Proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Mentoring apa? Mentoring adalah proses pendampingan dengan berbagai pengalaman atau pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala, sedangkan pelatihan merupakan proses pendampingan dengan menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal.
Di sini kita bisa baca ya prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Ada pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas, menetapkan ruang lingkup pendampingan, pendampingan dan pengembangan profesional, juga ada pendampingan dan pengembangan profesional adalah suatu proses kolaboratif dalam satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran secara menyeluruh bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan implementasi dan pembelajaran dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Ini bisa lihat Ibu, Bapak-Bapak, prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran ya, bisa dibaca. Terus selanjutnya, di sini ada tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini ada pertanyaan, mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Ibu Bapak bisa dilihat di sini ya. Di antaranya meningkatkan hasil belajar peserta didik, keterlibatan, kepuasan belajar, dan seterusnya. Sampai evaluasi merupakan sarana pemberian umpan balik pada kompetensi mengajar guru. Terus selanjutnya ada tentang apa yang perlu ditinjau kembali dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada alur pembelajaran, kompetensi, sampai dengan proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan, serta bagian-bagian apa saja yang paling penting untuk dikembangkan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Di sini ada melalui kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada perbaikan dan pengembangan. Yang selanjutnya, siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Di antaranya ada guru, wakasek, terutama wakasek bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dunia kerja, dan pakar yang terkait, bisa alumni atau komite, dan sebagainya. Di sini Ibu Bapak bisa melihat tentang melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Refleksi dan pemberian umpan balik dilakukan secara terus-menerus dalam keseharian belajar mengajar. Penting bagi guru untuk melakukan refleksi mandiri terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan belajar, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita bisa lihat evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kapan evaluasi itu dilakukan? Bisa per hari, per unit belajar, per semester, atau per tahun. Ya, di sini juga kita bisa lihat apa saja sumber informasi dalam mereview kurikulum operasional. Ada melalui data assessment, yaitu hasil asesmen proses peserta didik per unit, proyek peserta didik, survei lulusan, refleksi proses belajar oleh guru, dan observasi kepala sekolah. Juga ada artefak peserta didik dan proses refleksi guru. Jadi kita bisa lihat juga beberapa contoh cara mengumpulkan informasi, dan ya mungkin ini contohnya, mungkin contoh strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca ya di sini. Nah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum pendampingan evaluasi di satuan pendidikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau sharing tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Mungkin ada yang dalam artian apakah BK dilibatkan atau tidak, karena kita akan membahas tentang bimbingan konseling, bukan kurikulum secara menyeluruh, mungkin gitu ya Pak ya, Bu?
Iya. Iya, Bu. Iya. Iya. Mungkin biasanya BK jarang Iya, jarang mungkin itu ya, jarang ikut terlibat, sertakan. jarang terikut Nah, sertakan. iya mungkin iya. Gimana kalau di sekolah Ibu sering diikut sertakan guru BK-nya? Kebetulan tiap kepala sekolah berbeda-beda kebijaksanaannya gitu ya. Mungkin kalau tidak dipaksa sama kita sendiri, terutama orang BK gitu ya, mungkin ini mah pengalaman ya Pak ya, mohon maaf jadi curhat nih. Pengalaman gitu ya, kalau tidak dipaksa mungkin karena kurikulum itu udah dipatok dari pusat seperti ini nih. Ini kurikulum untuk kurikulum wajib itu mungkin ya, ini produktif, ini normatif, ini adaptif gitu ya. Jadi udah ada turunan udah ada dari sana. Jadi mungkin buat BK itu kita konsultasi dengan MGBK gitu ya. Jadi kita cari informasi itu dari komunitas MGBK mungkin itu. Terus terutama dalam hal mungkin menyangkut kurikulum juga kan menyangkut pembiayaan juga mungkin Pak ya, Ibu ya. Kadang-kadang saya juga sekalian bertanya juga kepada Ibu dan Bapak di sini, apakah pembiayaan itu buat BK diberikan atau tidak? Ya Pak Dani, Ibu Rizka. Pembiayaan buat BK itu juga iya, ada Bu, biasanya suka ada pengajuan, Bu. Itunya dari mana gitu dananya kalau buat berdasarkan pengajuan Bu biasanya hanya untuk ACC dari sekolah Bu, hanya pengajuan. Nah nanti diolah ACC atau tidaknya itu tergantung yang pemegang kebijakan. Biasanya banyak direvisi Bu, ini dicoret. Benar sekali. Betul, iya sama juga ya Pak ya, paling juga buat home visit paling juga itu. Yang seringnya buat home visit aja. Home visit, karena apalagi kalau home visitnya jauh ke daerah-daerah, gitu, itu kan membutuhkan. Home visit atau beli ATK. Beli ATK home visit selalu dikasih atau buat yang lainnya jarang. Atau beli buku pembelajaran gitu, ya, iya mungkin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing aja gimana? ATK ya masuknya ya. Iya. Itu penjelasannya izin Bu ya, izinnya ini hanya ini aja tadi sharing aja. Jadi udah komplit ya, hanya tinggal aplikasinya aja. Hanya kalau untuk berkenaan dengan bimbingan konseling ini kurikulumnya cukup bagus, tapi perlu pemahaman Bu, pemahaman kepada semua guru. Soalnya tidak setiap guru atau mapel mengerti tentang peran dan fungsi BK. Kebanyakannya BK itu tentang punishment, tentang anak-anak yang nakal gitu ya. Tapi kan kalau secara gamblang tidak seperti itu ya. Jadi perlu ada penyampaian penyeragaman tentang kepahaman, memahami tentang peran dan fungsi BK juga. Baru kurikulum itu bisa mungkin terlaksana ya seperti itu. Kalau masih ketimpangan seperti itu ya namanya stagnan gitu ya, udah aja BK itu berkutatnya di permasalahannya, tumpuk masalah. Jadi seperti gitulah. Itu mungkin Bu ya sharingnya. Iya betul mungkin harus diperjelas lagi ya fungsi dari BK-nya sendiri itu mungkin ya Pak ya. Jadi BK itu dalam artian bagi anak-anak bukan polisi sekolah. Ya, bukan polisi sekolah mungkin ya dalam tanda kutip, bukan tapi BK di sini kita bisa membimbing dalam hal sosial, belajar, pribadi atau karir gitu. Jadi semua, jadi tidak hanya buat siswa yang bermasalah aja, karena pikiran dari peserta didik atau siswa itu, ke BK pasti bakal dikir. Nah, jadi ada masalah gitu ya, udah BK mah geningan, yang masuk ke ruang BK dianggap siswa yang bermasalah. Nah gitu, jadi kita harus fungsinya tuh harus benar-benar dipergunakan dalam artian pikiran siswa itu, jadi bukan yang kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau bermasalah siswa di-BK-kan, tapi tidak tahu hasilnya seperti apa, seperti SNPTN tetap yang dilibatkan BK, hasilnya yang lulus tetap, tapi
dalam hal itu dipandang sebelah mata aja gitu. Mungkin gitu Pak, Ibu. Iya. Makanya Bu, ya, nambahin aja sedikit ya. Iya, Makanya iya. Bu di ruang BK itu kalau bisa banyak gambar gitu, rame Bu ya, ada penelusuran kelulusan, Iya, ada iya, iya. pohon Pohon, iya betul, pelayanan, pohon ada segala. Jadi pelayanan, iya. ketika guru mapel datang ke ruang BK Mm-mm. itu membaca, oh ternyata banyak Mm-mm. sekali gitu ya Iya, ini iya, iya. tugas dan yang harus digarap oleh BKN. Ketika ada Iya. yang bertanya, guru yang lain juga, guru bidang studi, Mm-mm. inilah Iya, konsep BK itu di BK seperti itu. gitu, iya. Jadi terbuka. Itu aja Bu ya. Iya. Waktunya mungkin Bu udah ini Bu Iya, ya. waktunya kalau di ini mah Mau, bakal lebih gitu mau ya. direkam Bu, mau direkam. Iya. Mungkin karena waktunya yang terbatas, saya cukupkan dulu sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Ira yang telah menyampaikan materinya mengenai kurikulum. Sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Jadi tahu apa itu kurikulum operasional, tugasnya seperti apa. Oke, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian diskusi untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.